Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi mikro, dan mohon maaf mungkin sudah lama saya nggak upload video, maka kali ini adalah perkuliahan kita yang ke-12 ya, yaitu kita akan bahas tentang pasar persaingan monopoli. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pasar persaingan sempurna, maka pasar persaingan monopoli ini adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna ya. Nah, kalau kita lihat secara definisi, monopoli itu adalah suatu bentuk pasar ya. Suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri itu hanya terdapat hanya satu perusahaan dan produk yang dihasilkan itu tidak memiliki pengganti yang sempurna. Dalam artian hanya satu produsen, dan produsen itu tidak memiliki pesaing atau substitusi produk dari pesaing lain yang fungsinya itu mendekati atau hampir sama dengan produk yang dihasilkan oleh si perusahaan tersebut. Dan bentuk pasar persaingan monopoli itu adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Jadi betul-betul suatu kebalikan atau antitesis dari pasar persaingan sempurna, di mana dalam pertemuan sebelumnya kita sudah tahu pasar persaingan adalah kondisi di mana banyak produsen dan juga memiliki banyak konsumen. Jadi betul-betul terjadi persaingan antara perusahaan yang satu, juga ada terjadi persaingan antara dengan konsumen yang satu juga ya. Nah, kalau kita lihat kenapa timbulnya pasar monopoli ini atau bentuk pasar monopoli ini, ternyata ada beberapa sebab yang bisa menyebabkan timbulnya perusahaan monopoli tersebut ya. Pertama adalah perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain ya. Ini biasanya kalau kaitannya perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang terkait dengan teknologi, atau perusahaan itu memiliki sumber daya yang tidak dikuasai oleh perusahaan lain. Dan itu sifatnya adalah unik, dalam artian benar-benar tidak ada perusahaan lain yang memilikinya. Ya. Dan ini menjadi salah satu keunggulan, sehingga dalam hal ini karena hanya dia yang menjadi pemilik sumber daya tersebut, dia bisa menentukan harga atau menentukan jumlah produksi menjadi barang produksinya dan tidak terikat dengan atau tidak terpengaruh dengan kondisi pasar yang ada. Nah, yang kedua, kenapa perusahaan itu bisa menjadi perusahaan yang sifatnya monopoli adalah karena perusahaan tersebut menikmati skala ekonomis karena beroperasi dengan sangat efisien. Sehingga karena modalnya sudah besar, kemudian juga skala produksinya juga sudah sangat efisien dan didukung dengan pengalaman dan sistem operasional serta teknologi yang ada, sehingga perusahaan tersebut bisa berproduksi dengan harga yang sangat murah, sehingga menyebabkan dia bisa menjadi produsen dengan harga yang murah, dengan mutu yang bagus, dan akibat daripada itu dia bisa menjadi perusahaan yang sifatnya monopoli ya. Yang kedua adalah yang ketiga adalah perusahaan tersebut dia mendapatkan suatu privilege atau mendapatkan satu hak khusus, hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah sebagai pihak yang mengatur jalannya perekonomian suatu negara. Nah, dalam praktek nyata, contohnya ini adalah perusahaan kan Pertamina, itu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh eh, negara ya, Pertamina. Mana Pertamina ini dia mendapatkan mendapatkan kompensasi atau mendapatkan hak monopoli dari pemerintah dalam
menyelenggarakan penyaluran bahan bakar bersubsidi. Nah, yang keempat, kenapa perusahaan itu juga bisa menjadi perusahaan yang sifatnya monopoli adalah karena perusahaan itu dia menemukan suatu penemuan. Penemuan itu bisa penemuan yang sifatnya teknik atau penemuan yang sifatnya benar-benar penemuan baru atau hak cipta berdasar hukum, sehingga hasil dari penemuannya itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa diklaim oleh produsen lain, sehingga atas suatu barang yang sudah didaftarkan hak patennya atau hak cipta itu tidak bisa diakses atau tidak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Sehingga atas dasar itulah dia bisa menjadi perusahaan yang sifatnya monopoli, karena tidak ada perusahaan lain yang bisa menciptakan atau tidak bisa berproduksi menggunakan mesin produksi atau memproduksi hasil atau suatu barang yang sudah didaftarkan hak patennya oleh si perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, kenapa perusahaan itu bisa menjadi suatu perusahaan yang sifatnya monopoli adalah karena adanya hak usaha eksklusif dalam mengontrol faktor produksi. Ya, ini mungkin ada kaitannya juga dengan privilege atau hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tertentu dalam mengontrol faktor produksi. Misalnya mengontrol sumber daya alam, atau mengontrol tenaga kerja, atau mengontrol eh, yang kaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional. Sehingga karena dia adalah perusahaan yang bukan hak eksklusif, maka di luar atau selain perusahaan tersebut, walaupun perusahaan pesaing itu memiliki kemampuan untuk melakukan yang sama, tapi karena tidak mempunyai hak eksklusif atau mempunyai izin, maka dia tidak bisa uh, ikut serta dalam kegiatan usaha yang menjadi apa namanya minatnya dalam melakukan uh, kegiatan usaha. Atau bisa juga ada produsen dari luar negeri yang memberikan hak usaha eksklusifnya khusus kepada satu pihak di dalam negeri. Contohnya adalah sebagai perusahaan yang sifat distributor. Misalnya suatu perusahaan otomotif dari luar negeri dia memberikan hak eksklusif untuk untuk melakukan penjualan suatu kendaraan atau mobil, suatu kendaraan mobil atau kendaraan bermotor atas merek dagang dari luar negeri tersebut hanya kepada pihak A atau PT atau perusahaan A, yang mana perusahaan A ini bertindak sebagai distributor eh, kendaraan bermotor merek tertentu di dalam negeri, dan izin atau hak untuk memasarkan produk dari luar negeri tersebut di dalam negeri tidak dimiliki kecuali oleh CPTA tersebut. Jadi itu adalah contoh dari hak usaha eksklusif yang timbul karena misalnya menyalurkan merek-merek terkenal dari luar negeri ke dalam negeri, dan hanya dialah yang berhak untuk menyalurkan dalam negeri tanpa diberikan izin kepada pihak lain di dalam negeri. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana timbulnya pasar monopoli, maka bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri umum dari pasar monopoli tersebut ya, rekan-rekan sekalian? Maaf, saya minum dulu. Sebenarnya ciri-ciri pasar monopoli itu kalau kita lihat secara garis besar itu hampir kebalikan dari pasar persaingan sempurna ya. Pertama, eh, kita lihat di sini bahwa industri itu hanya terdapat sebuah perusahaan, dan bagi konsumen tidak ada pilihan lain kecuali melakukan transaksi atau membeli suatu produk atau jasa hanya dari perusahaan tersebut ya. Contohnya seperti itu. Jadi dalam hal ini kalau misalnya perusahaan tersebut diberi hak secara eksklusif untuk misalnya menjadi produsen, katakanlah produsen mie instan, maka andai itu terjadi bahwa perusahaannya adalah satu-satunya perusahaan yang memproduksi mie instan, maka dalam hal ini industri, baik itu konsumen, maka tidak punya pilihan lain kecuali membeli produk tersebut dari perusahaan A ini. Yang mana perusahaan A ini adalah perusahaan yang sifatnya monopoli karena tidak ada perusahaan lain yang memproduksi mie instan kecuali hanya dia. Jadi dalam hal ini kita tidak ada pilihan. Jadi suka atau tidak, maka hanya dialah, dari dialah kita membeli produk tersebut.
Nah, yang kedua, ciri dari pasar monopoli adalah barang atau produk yang disediakan itu tidak memiliki pengganti yang sempurna. Dalam artian yang dinamakan pengganti sempurna itu adalah pengganti atau substitusi yang benar-benar mirip atau substitusi yang benar-benar fungsinya sama dengan produk pesaingnya. Ini biasanya kalau dikaitkan dengan produk-produk yang sifatnya spesifik ya, spesifik. Dan ini biasanya ya karena spesifik itu sehingga eh, terkait dengan masalah teknologinya segala macam itu benar-benar terbatas aksesnya. Jadi tidak ada perusahaan yang bisa mengakses bagaimana memproduksi barang spesifik tersebut sehingga di perusahaan yang memiliki teknologi tersebut menjadi pemain tunggal atau menjadi pemain monopoli. Yang ketiga adalah ciri dari pasar monopoli adalah seandainya ada perusahaan baru yang mau masuk ke dalam eh, bidang itu, ya misalnya contohnya tadi adalah perusahaan mie instan. Ternyata dengan kasus di Indonesia di mana jumlah penduduknya hampir 280 juta, maka itu akan menjadi pasar yang sangat menggiurkan bagi katakanlah contoh misalnya perusahaan mie instan tersebut. Katakanlah dari satu bungkus mie instan yang terjual, misalnya perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan bersih, katakanlah misal Rp500 ya. Tinggal kita kali dari jumlah penduduk 280 juta, berapa kali minimal konsumsi mie instan yang dilakukan oleh penduduk itu dalam 1 tahun. Jadi bisa kita bayangkan misalnya dari 280 juta, katakanlah yang mengkonsumsi mie instan adalah sekitar 70%. Karena saya yakin 70% penduduk Indonesia itu pasti pernah merasakan eh, yang namanya mie instan. Misalnya 70%, misalnya 280 juta kali 70% itu sudah berapa jumlahnya. Kemudian kalau dikatakan satu jumlah itu katakanlah satu orang itu mengkonsumsi satu bungkus saja setiap setiap seminggu sekali ya atau seminggu sekali lah. Jadi misalnya 1 bulan itu ada 1 tahun ada 52 minggu, maka tinggal kita kalikan 280 juta dikali 70% dikali eh, 52, maka akan kita dapat jumlah misalnya mie instan dalam berapa jumlah atau miliar berapa miliar bungkus mie instan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tinggal dikalikan dengan keuntungan bersihnya Rp500 per bungkus, maka itu akan menjadi jumlah yang sangat besar. Nah, seandainya ada perusahaan baru yang mau masuk, kalau perusahaan itu pasar atau industri monopoli, maka perusahaan baru itu akan sulit masuk ke dalam industri tersebut. Karena kenapa? Karena perusahaan yang lama itu sudah sangat mapan dan produknya sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia sebelumnya, sehingga mungkin untuk menggoyang posisi monopoli perusahaan sebelumnya atau perusahaan yang sudah ada itu akan cukup berat ya. Nah, yang keempat, salah satu ciri pasar monopoli adalah perusahaan itu punya kemampuan menentukan harga. Jadi perusahaan monopoli itu tidak terpengaruh oleh mekanisme pasar ya. Jadi mau permintaan banyak atau permintaan sedikit dia bisa menetapkan harga sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa terpengaruh atau tanpa mempertimbangkan kondisi pasar yang ada. Karena kenapa? Dia tidak punya pesaing. Dia tidak punya pesaing karena dia tidak punya pesaing maka dia dengan mudah menentukan harga yang menjadi kebutuhan atau menjadi patokan harga jualnya ya. Kemudian salah satu ciri dari pasar monopoli berikutnya adalah tidak diperlukannya promosi iklan. Dalam artian iklan itu tidak diperlukan karena kenapa? Orang sudah pasti beli kok ke mereka sehingga mereka tidak membutuhkan iklan untuk mempromosikan produk mereka. Jadi sehingga dalam hal ini ya kalau ciri pasar monopoli itu biasanya promosi periklannya kurang, tidak banyak. Tidak seperti kalau perusahaan tidak seperti barang-barang yang sifatnya umum dan memerlukan promosi untuk bisa mendapatkan customer atau mendapatkan pembeli ya. Nah, kalau tadi kita bicara ciri, maka kita akan coba di sini lihat karakter dari
pasar monopoli itu sendiri ya. Pertama, dalam karakter pasar monopoli hanya terdapat satu penjual atau produsen ya. Jadi produsen tidak banyak, hanya satu atau dua, bahkan cuma satu, bahkan cenderung ke arah satu produsen saja, tidak ada pesaing yang lain. Yang kemudian, ciri berikutnya atau karakter pasar berikutnya adalah harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan itu dikuasai oleh perusahaan monopoli. Jadi benar-benar karena dia adalah pemain tunggal, maka dia tidak akan terpengaruh oleh mekanisme pasar. Dia tidak akan terpengaruh oleh eh, naik atau turunnya permintaan akan produk tersebut. Sehingga si perusahaan yang melakukan monopoli tersebut, dia bisa memproduksi atau bisa menjual dengan jumlah dan harga sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan keinginannya, tergantung dari target yang ingin dicapai oleh si perusahaan tersebut ya. Nah, karakter yang ketiga, pada umumnya perusahaan monopoli itu dijalankan oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Jadi karena di situ ada kepentingan orang banyak yang harus dipenuhi, maka dalam hal ini atas produk tersebut dikuasai oleh pemerintah. Contohnya misalnya adalah minyak dan gas bumi. Maka karena minyak dan gas bumi sangat penting, maka pemerintah di situ mengatur dan hanya memberikan izin kepada Pertamina itu untuk menjadi penyalur dari subsidi bahan bakar penyalur dari bahan bakar bersubsidi. Kemudian karakter yang keempat adalah sangat sulit untuk masuk pasar karena adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi sumber daya yang sulit didapat. Nah, misalnya ini kaitannya dengan hajat dan kepentingan hidup orang banyak ya. Jadi contohnya tadi adalah kaitannya dengan migas ya. Karena itu kaitannya dengan kepentingan orang banyak, maka peraturan perundang-undangannya akan dibuat sangat kaku atau sangat rigid sehingga tidak semua orang bisa mendapat akses ke sumber daya tersebut. Kemudian yang kelima, karakter dari pasar monopoli adalah karena hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan lain ya. Jadi memang tidak banyak pilihan karena dia sudah sangat spesifik, sudah sangat spesialis sehingga barang yang diproduksi juga hanya itu saja, tidak ada yang lain. Kemudian yang keenam adalah untuk memasarkan atau untuk mendapatkan konsumen, mereka tidak membutuhkan namanya strategi pemasaran atau strategi promosi agar barangnya bisa sukses atau bisa terjual di pasaran. Karena mau tidak mau barang mereka itu dibutuhkan oleh konsumen. Dan karena konsumen tidak punya pilihan produk atau produsen yang lain, maka mau tidak mau mereka akan membeli kepada perusahaan yang melakukan monopoli tersebut. Nah, kalau kita bicara secara teoritis, bagaimana keseimbangan dan memaksimumkan keuntungan jangka pendek dalam pasar monopoli? Dalam pasar monopoli, pendekatan total atau total approach itu secara teori diperoleh ketika keuntungan maksimum dicapai jika selisih penjualan atau total revenue sama dengan total eh, cost dengan biaya total dan memiliki nilai positif terbesar. Dalam artian ketika dia keuntungan maksimum itu diperoleh adalah ketika total revenue, jadi jumlah revenue yang diperoleh dengan total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi itu memiliki nilai positif yang terbesar. Dalam artian semakin besar maka dia akan mencapai nilai maksimalisasinya. Dan dalam pendekatan marginal atau marginal approach ya, marginal itu adalah selisih nilai ya. Jadi antara tingkat produksi yang satu dengan tingkat produksi yang berikutnya, berapakah nilai tambah yang diperoleh? Nilai tambah yang diperoleh adalah dengan mengurangi pertambahan revenue dikurangi dengan pertambahan biaya. Waalaikumsalam.
Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit. Sedangkan dalam pendekatan marginal, keuntungan maksimum akan dicapai jika marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi dalam artian tambahan revenue itu sama dengan tambahan cost yang terjadi sehingga titiknya ada menjadi titik impas ya. Atau ketika posisi marginal revenue itu ketika dikurangi dengan marginal cost masih ada angka posisi minimum dan marginal cost sedang meningkat. Nah, nanti kita akan coba lihat secara hitung-hitungan bagaimana aplikasi dari teori ini ya. Nah, ini kalau kita lihat secara grafik, seperti inilah kira-kira gambaran grafiknya. Jadi, total revenue ini diwakili oleh gambar yang berwarna hijau di sini, dengan total cost diwakili oleh grafik yang berwarna hitam di sini. Nah, titik tertinggi dari selisih antara total revenue dengan dikurangi dengan total cost berada di titik ini kira-kira ya. Ini adalah posisi di mana perusahaan itu kalau secara absolut dia akan memperoleh namanya keuntungan maksimum. Yaitu terjadi ketika total revenue dikurangi total cost itu memberikan hasil yang positif. Nah, kalau kita coba menggunakan pendekatan secara marginal dalam artian nilai tambah, maka grafiknya akan kita bisa lihat seperti ini ya. Di mana grafik ini mewakili marginal cost dengan sini adalah cost-nya. Dan ini adalah marginal revenue. Dan demand sama dengan average revenue. Maka posisi laba itu akan terjadi ketika terjadi persinggungan antara marginal revenue dengan marginal cost dan average cost. Sehingga secara marginal ini adalah posisi laba maksimum yang bisa diperoleh dari perusahaan yang sifatnya adalah perusahaan monopoli. Nah, bagaimana keseimbangan maksimumkan keuntungan jangka panjang dari pasar monopoli? Pertama, perusahaan monopoli tidak memiliki masalah jangka panjang, selama jangka pendeknya itu menguntungkan dalam artian dalam short run-nya, dalam jangka pendeknya secara operasional dia sudah dalam posisi yang menguntungkan dalam artian dia tidak dalam kondisi yang merugi ya. Karena juga ada kadang dalam perhitungan itu perusahaan itu menjadi walaupun diberikan beban sebagai perusahaan monopoli tapi dia sebenarnya tidak begitu menguntungkan karena banyaknya beban-beban lain yang harus ditanggung. Contohnya adalah Pertamina yang masih tetap harus mensubsidi misalnya untuk transportasi logistik harga bahan bakar yang jauh dari kilang penyimpanannya ya. Jadi misalnya kilang penyimpanannya ada di Cirebon atau di Indramayu, tapi pengirimannya bisa sampai misalnya katakanlah sampai ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Itu kan membutuhkan apa namanya biaya distribusi yang tidak sedikit ya. Yang kedua adalah perusahaan monopoli akan kehilangan laba super normalnya, dikatakan super normal karena dia bisa menentukan harga sesuai dengan kehendaknya dan dia bisa menekan harga biayanya juga sedemikian rupa dan konsumen tidak bisa menolak sehingga berapapun harga yang dijual itu tetap akan dibeli atau dikonsumsi oleh si konsumen. Bila tidak bisa mempertahankan daya monopolinya melalui riset dan pengembangan efisiensi produk. Dan apabila mereka tidak bisa mempertahankan daya monopolinya lewat riset dan pengembangan serta efisiensi dari produksi itu sendiri, mereka akan disaingi atau akan digantikan oleh perusahaan lain yang lebih bisa maju dalam efisiensi produksinya dan apa namanya riset produknya yang lebih bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak serta merta monopoli itu ya mereka bisa bisa menikmati keuntungan terusnya, tapi juga bisa jadi
mereka justru bisa mengalami namanya kerugian. Nah, bagaimana kita membedakan antara monopoli dan diskriminasi harga? Jadi monopoli dan diskriminasi harga itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Jadi monopoli itu harga ditentukan sendiri dan tidak ada pemain lain. Sedangkan diskriminasi harga itu adalah membedakan harga antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Nah, sifat yang menjadi problem dalam monopoli dan diskriminasi harga adalah sifat permintaan dalam negeri dan luar negeri yang berbeda ya. Karena kadang walaupun misalnya produknya sama, tapi permintaan dari luar negeri berbeda, sehingga produk dalam negeri yang dijual di luar negeri itu mengalami modifikasi, nah, mengalami sedikit perubahan. Nah, dalam monopoli dan diskriminasi harga, perusahaan itu akan memaksimalkan produksi apabila marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi pertambahan revenue dengan pertambahan cost itu paling tidak ada di angka yang sama. Nah, syarat yang harus ditempuh untuk melakukan diskriminasi harga, pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lainnya. Dalam artian, barang itu adalah bukan barang yang sifatnya bergerak ya, berarti barang sifatnya tetap ya, statis ya. Kemudian yang kedua adalah sifat barang jasa tersebut memang dimungkinkan untuk melakukan diskriminasi ya. Contohnya tadi misalnya, makanya sekarang kita bisa lihat bahwa harga minyak dan gas bumi, katakan harga BBM baik di Pulau Jawa dengan di Pulau Sulawesi itu ada perbedaannya ya. Yang ketiga adalah sifat permintaan yang elastis di masing-masing pasar berbeda. Jadi tergantung elastisitas itu kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan awal bahwa seandainya terjadi perubahan harga atau perubahan kuantitas, bagaimana pasar bereaksi terhadap perubahan tersebut? Otomatis apabila terjadi perubahan supply atau jumlah produksi dan perubahan jumlah permintaan di pasar itu akan mempengaruhi harga dan seberapa elastisitas perubahan itu ditanggapi oleh pelaku pasar ya. Yang keempat adalah tambahan biaya tidak melebihi tambahan keuntungan ya. Sekali lagi rumus di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Yang kelima, perusahaan dapat menginvestasi sikap tidak rasionalitas konsumen. Ini terutama untuk barang-barang yang sifatnya teknologi atau barang-barang yang sifatnya fashion ya. Mana untuk kalau mungkin kalau dilihat secara fungsi itu barang-barang itu harganya mungkin katakanlah cuma eh, Rp500, tapi karena ada unsur irasionalitas dari konsumen, maka barang tersebut yang tadinya harganya cuma 500 kalau dilihat secara fungsi, maka bisa terjual di harga 1000 atau 1500 karena di situ ada unsur irasionalitas atau unsur sentimental di dalam produk tersebut. Makanya kadang dalam menjadi seorang smart buyer atau smart spender atau smart buying, kadang kita harus menelaah produk tersebut. Apakah barang tersebut itu ketika harganya di luar rasionalitas kita, apakah dia ditambahi dengan unsur-unsur yang sifatnya hmm, sentimental atau unsur-unsur sifatnya tidak rasional untuk fungsi dari barang tersebut. Contohnya sebagai gambaran gini. Ada satu barang elektronik, katakanlah suatu handphone. Handphone itu kalau dia dalam keadaan normal, katakanlah berapalah misalnya sekarang yang umum pasarannya antara 1 atau 2 juta. Tapi ketika handphone itu di endorse oleh misalnya katakanlah satu grup pop yang terkenal atau grup yang sedang hits sekarang, maka harganya dan ditambah embel-embel eh, edisi khusus dari apa namanya edisi khusus eh, keluaran dari atau seri eh, grup band tersebut. Maka tadinya harga restorannya 1 atau 2 juta melonjak menjadi harga 3 juta. Nah, harganya kenapa bisa menjadi 3 juta? Karena yang 1 juta itu adalah eh, apa namanya elemen tambahan atau elemen adisi, addition elemen terhadap konsumen karena ada embel-embel katakanlah produk khusus seri
grup band tertentu, ya, grup band tertentu. Sehingga di situ para konsumen yang kebetulan juga adalah penggemar grup band tersebut, ya, yang sedang distribut akan berlomba-lomba membeli karena ada unsur ikatan emosi di dalam produk tersebut. Nggak bisa dipahami, ya. Nah, contoh dari monopoli dan diskriminasi harga, contohnya adalah harga diskriminasi harga listrik oleh PLN. Jadi, seperti kita tahu, PLN itu mempunyai beberapa segmen pasar dan contoh selain dari Pertamina yang monopoli, contoh monopoli yang cukup bagus yang saya lihat di sini adalah contoh apa namanya monopoli pengadaan listrik oleh PLN, ya. Jadi seperti itu. Jadi harga untuk konsumen tangga dengan harga untuk konsumen industri itu memiliki perbedaan harga. Kemudian diskriminasi jasa profesional, ya, dan diskriminasi harga dalam negeri dan luar negeri. Karena kadang-kadang beberapa produsen itu cenderung untuk melakukan dumping di luar negeri. Dalam artian harga yang dijual di dalam negeri itu lebih mahal ketimbang mereka menjual di luar negeri. Tujuannya adalah apa? Tujuannya bisa macam-macam. Misalnya, tapi yang paling umum tujuannya adalah untuk membuka potensi pasar di negara tujuan ekspor, ya. Nah, kalau kita bicara monopoli, ternyata itu juga berdampak, ada beberapa dampak sosial monopoli yang bisa kita lihat atau bisa kita rasakan, ya. Pertama, dengan adanya monopoli, ada kehilangan atau kekurangan tingkat kesejahteraan masyarakat, ya, atau debt loss akibat eksploitasi surplus oleh pelaku monopoli atau perilaku rent seeking atau mencari untung sebesar-besarnya atau perilaku memaksimalkan laba, ya. Jadi karena konsumen atau karena masyarakat tidak punya pilihan akan opsi barang yang ada karena hanya dialah yang pelaku tunggal yang melakukan kegiatan produksi atas barang tersebut sehingga masyarakat tidak punya pilihan untuk beralih ke alternatif produk yang lainnya sehingga di sini terjadilah apa namanya proses atau karena dikatakan eh, perilaku rent seeking atau perilaku maksimalisasi laba, ya. Dan ini terus terang juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat karena di situ ada potensi selisih harga yang harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat seandainya produk tersebut bukan monopoli. Jadi misalnya gini, katakanlah harga barang monopoli itu, katakanlah contohnya nilainya adalah 1.000. Tapi seandainya ada pesaing dan pesaing ini bisa berproduksi atau bisa menjual dengan harga yang lebih murah karena tingkat efisiensi yang mereka lakukan oleh si pesaing ini, mereka bisa menjual katakanlah harganya menjadi 800. Nah, selisih harga antara harga pelaku monopoli dengan harga seandainya harga tersebut, produk tersebut tidak dimonopoli, yaitu 800, maka 200 inilah yang ditanggung oleh masyarakat atau ditanggung oleh konsumen. Nah, tinggal 200 itu tinggal kita kalikan saja. Misalnya ada berapa pengguna dari produk tersebut. Katakanlah misalnya ada 15 juta orang, ya. Kemudian 15 juta tinggal kita kali berapa banyak 15 juta itu konsumsinya dalam 1 tahun. Misalnya 1 tahun itu minimal konsumsinya 3 kali. Maka 3 kali 15 juta berarti 45 juta. Nah, 45 juta tinggal kita kali berapa selisih dead weight loss atau potensi ke harga yang eksesif yang diterapkan oleh pelaku pasar monopoli. Tadi kan 1.000 dikurangi 800 maka kan 200, maka tinggal kita kalikan 45 juta dikali 200 berarti sudah 90 juta. Itu kalau misalnya dia mengkonsumsi dalam setahun cuma 3 kali. Tapi kalau misalnya mengkonsumsinya dalam setahun misalnya capai eh, lebih dari 3 kali, misalnya setiap minggu satu, berarti kan ada 52 minggu. Berarti tinggal kita kalikan 15 juta dikali 52 dikali 200. Nah, itu adalah potensi kerugian yang terjadi seandainya pelaku monopoli itu tidak ada pesaingnya. Kemudian dari posisi kondisi makroekonomi nasional, dengan adanya monopoli, output real itu lebih kecil daripada output potensi. Dalam artian karena adanya monopoli itu mengganggu keseimbangan faktor produksi yang lainnya, sehingga modal tenaga kerja dan
sumber daya alam, ya. Jadi maksudnya dalam artian karena perusahaan itu adalah perusahaan secara normal, mereka sifatnya adalah trend seeking atau maksimalisasi profit. Makanya dengan adanya maksimalisasi profit itu, otomatis perusahaan yang tujuannya adalah maksimalisasi profit, mereka akan berusaha untuk mengalokasikan sumber daya produksi yang mereka punya terhadap produk-produk yang bisa memberikan keuntungan maksimum buat mereka. Sehingga dengan adanya apa namanya alokasi sumber daya yang dimaksimalisasi terhadap produk-produk monopoli ini akan menghilangkan potensi alokasi faktor atau sumber daya produksi untuk produk-produk yang lainnya. Jadi bisa dimengerti ya. Jadi karena ini menghasilkan untung yang paling gede, ya udah semua akhirnya difokuskan semua di situ tanpa melihat potensi produk yang lain. Nah, secara makro internasional ekonomi atau secara makroekonomi internasional, dampak dari akibat adanya monopoli inilah efisiensi perusahaan multinasional berdampak pada perusahaan di negara berkembang. Jadi, dengan monopoli negara berkembang ini, otomatis perusahaan multinasional itu sudah mematikan kemampuan dari perusahaan-perusahaan lokal untuk berkembang di negara tersebut. Karena kenapa? Dengan adanya monopoli itu, mereka bisa menjadi pemain tunggal, bisa menjadi single player atau pelaku monopoli di negara berkembang yang mana mungkin biasanya perusahaan-perusahaan di negara berkembang itu juga baru dalam tahap untuk belajar bagaimana mereka bisa menciptakan alternatif produk dari produk monopoli tersebut. Ya. Tapi karena masih prosesnya trial dan error, masih proses coba-coba, akhirnya ya secara skala ekonomi tidak masuk dan itu akhirnya ya karena skala ekonomi tidak masuk, harga kemahalan, maka tidak menjadi diminati oleh pasar atau konsumen sehingga mereka kalah bersaing dengan produk monopoli tersebut. Nah, dalam mengatur monopoli ada dampak lain juga yang bisa kita lakukan. Pertama, biaya sosial monopoli itu menimbulkan upaya pengendalian melalui pengaturan tujuan mengubah biaya sosial menjadi manfaat sosial. Jadi karena memang oke lah kita biarkan perusahaan monopoli itu beroperasi, tetapi di satu sisi kita juga harus berusaha mendapatkan kompensasi dari ekses monopoli yang mereka nikmati, ya, sehingga bisa mengubah biaya sosial yang terjadi karena tadi sudah terangkan depan dampak jelek dari monopoli tersebut, mereka di mana konsumen harus membayar harga yang lebih mahal dan itu menjadi biaya sosial buat masyarakat, jadi manfaat sosial. Ya. Pertama adalah pengendalian harga dengan memaksa produksi di titik maksimum ya. Jadi sehingga untuk mengkompensasi dari apa namanya biaya sosial yang terjadi, mereka perusahaan monopoli itu dipaksa untuk produksi di titik maksimum dari sumber daya yang mereka miliki. Yang kedua adalah pajak lamsam guna mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh pelaku monopoli. Biasanya pemerintah bisa menerapkan pajak-pajak tambahan untuk bidang-bidang industri yang sifatnya adalah monopoli, tidak ada pesaing lain di situ dengan menerapkan maksimum tax atau pajak maksimum terhadap pelaku monopoli dari produk-produk tertentu. Kemudian yang ketiga adalah memperlakukan pajak per unit guna mengurangi keuntungan pelaku monopoli. Berarti pajak ini bisa dapat digeser ke konsumen. Jadi misalnya gini, semakin banyak unit yang diproduksi oleh si pelaku monopoli, kan otomatis juga akan menambah pajak yang harus mereka store ke negara. Tapi pajak yang dibebankan oleh negara itu bisa dengan mudah mereka geser pembebanannya ke konsumen. Ya, gampang tinggal naikkan harga di konsumen. Toh konsumen juga akan terima karena mereka adalah pelaku monopoli. Dan konsumen tidak punya pilihan beralih ke produk lain karena tidak ada produk lain yang jenis yang bisa diperoleh di pasar. Yang keempat adalah diskriminasi harga, di mana pengenaan harga berbeda di pasar yang berbeda akan mendapatkan marginal revenue yang sama, ya. Jadi dengan ada diskriminasi harga ini, otomatis ya akan terjadi sebetulnya ada potensi pasar gelap ya, karena dalam artian lebih mana yang menguntungkan, sebetulnya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sisi monopoli dan kesejahteraan masyarakat,
kemungkinan berlaku keadaan berikut di mana harga akan lebih tinggi, jumlah produksi lebih besar, dan keuntungan besar daripada dalam pasar persaingan sempurna. Nah, beberapa peran monopoli dalam kesejahteraan masyarakat adalah keuntungan monopoli ada kemungkinan tetap bisa dinikmati produsen monopoli dan jangka panjang. Nah, biasanya keuntungan monopoli itu adalah keuntungan yang abnormal ya, karena mereka bisa menentukan harga dan produksi sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga ini bisa menimbulkan ketidakadilan dan berbeda dengan keuntungan perusahaan lain, di mana dalam pasar persaingan sempurna keuntungannya cenderung untuk lebih normal ya. Bila ada monopoli yang hanya menerima keuntungan normal, berarti tidak ada kasus ketidakadilan, tapi ini biasanya hanya kebetulan. Jadi seandainya ada kasus perusahaan monopoli itu dia keuntungannya biasa-biasa saja dalam artian cukup untuk membiayai atau untuk produksinya, maka ini ada yang nggak beres nih dengan perusahaan monopoli tersebut. Karena seharusnya kalau perusahaan monopoli dia akan mencapai dinamakan keuntungan supernormal atau abnormal. Dengan volume produksi lebih kecil dari volume output yang optimum ya. Berarti monopoli tidak efisien dan bagi masyarakat itu ada pemborosan. Karena apa? Akibatnya harga akan jadi lebih mahal ya. Jadi misalnya masyarakat jumlah dibutuhkan oleh masyarakat itu atau konsumen itu katakanlah misalnya 1000 piece atau 1000 unit setiap harinya. Tapi karena perusahaan hanya mampu memproduksi katakanlah 800 atau 700, maka di sini akan terjadi peningkatan harga beli dari masyarakat. Masyarakat akan berlomba untuk menaikkan harga untuk bisa mendapatkan ketersediaan dari produk tersebut. Ya. Jadi ini kembali kepada hukum permintaan. Kemudian adanya unsur eksploitasi terhadap pertama konsumen ya dengan ditetapkannya harga jual di atas ongkos produksi dari unit terakhir outputnya dan pemilih faktor produksi yang digunakan yaitu dalam hal buruh diupah lebih rendah daripada sumbangan dalam bentuk output ya. Nah, bagaimana bisa monopoli itu bisa memberikan kontribusi yang maksimum bagi masyarakat karena tidak selamanya juga monopoli itu jelek ya karena kadang monopoli itu dibutuhkan karena misalnya untuk bisa terjun dalam suatu tertentu itu membutuhkan modal dan catatan keberadaan perusahaan yang sudah cukup lama. Contohnya PLN atau ya atau PLN ya karena PLN itu sudah beroperasi sudah ada sejak Indonesia baru merdeka dan mereka sudah menciptakan infrastruktur eh, jaringan listrik, tiang listrik, kabel listrik, apa namanya, sentra-sentra distribusi listrik itu sudah sejak lama sehingga di situ membutuhkan apa namanya investasi yang sangat besar dan tidak mungkin ada swasta baru yang bisa masuk ke bidang itu dan menyaingi PLN. Ya. Pemerintah mendiskusikan urusan tandingan BUMN dengan sisi sosial itu tadi karena tidak ada yang tertarik karena mungkin dibutuhkan investasi yang sangat besar sehingga mereka atau pemerintah sendiri menciptakan BUMN khusus yang tujuannya adalah sebagai misi sosial untuk penyeimbang dari perusahaan yang sifatnya monopoli. Ketiga, membuka keran impor. Nah, tapi di sini hati-hati. Kalau kita terlalu bergantung pada impor, maka kita akan ketergantungan menjadi mafia impor. Dalam artian seharusnya keran impor itu dibuka, tapi keran impor dibuka dalam rangka hanya untuk mengatasi atau sebagai solusi yang sifatnya jangka pendek. Dan solusi jangka panjangnya yaitu menciptakan suatu usaha atau badan usaha atau industri atau pemain lain dalam industri tersebut yang bisa efisien dan menjadi pesaing dari pasar monopoli tersebut. Karena impor itu hanya solusi untuk yang sifatnya jangka pendek, bukan solusi yang sifatnya jangka panjang. Dan satu lagi, apabila kita terlalu banyak mengandalkan impor, maka kita akan terlalu ketergantungan terhadap impor dan bisa jadi kita akan dikendalikan oleh negara pengimpor atau negara importirnya. Kemudian yang keempat, membuat ketentuan khusus terhadap operasi perusahaan yang monopoli sehingga di mana price itu sama dengan marginal cost. Nah, kesimpulan dari kuliah kita pada kali ini adalah bahwa pada dasarnya monopoli itu buruk bagi perekonomian karena ada sumber daya adanya alokasi sumber daya tidak efisien ya
dan karena tidak adanya persaingan yang bisa mengarahkan ke arah efisiensi. Jadi memang secara garis besar monopoli itu tidak baik. Yang kedua adalah monopoli bisa terjadi karena beberapa hal. Bisa terjadi secara alami karena misalnya efisiensi, kemudian dari modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dan bisa juga timbul melalui adanya privilege atau peraturan yang melindunginya, ya, melalui peraturan-peraturan dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam era globalisasi, monopoli dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui penguasaan modal, teknologi, dan keahlian. Makanya, pemerintah di sini juga mereka hati-hati atau menciptakan instrumen-instrumen peraturan sendiri yang tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan atau pemain lokal itu untuk bisa bersaing dengan perusahaan multinasional. Demikianlah kuliah kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Atas kekurangannya saya ucapkan, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kekurangan-kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.